Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian umum di Masjid Madrasah Imam Ahmad bin Hanbal di kota Semarang ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada tahun 15 atau 16 Hijriyah, seorang panglima kaum muslimin, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, menaklukkan kota Dimashq. Dan setelah beliau menaklukkan kota Dimashq, beliau berkirim surat kepada kaum Nasrani yang tinggal di kota Elia. Di mana? Elia. Elia itu mana? Yang bisa jawab, nggak ada air putih sekarang. Siapa yang bisa jawab? Elia itu mana? Angkat tangan. Syam. Bagus, tapi masih terlalu luas. Barakallahu fiik. Nah, ini hadiah buat antum. Yang bening dah apa? Santai. Elia itu adalah nama lain Baitul Maqdis. Barakallahu fiik. Jadi saat itu Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Apa isi suratnya panglima tersebut? Siapa tadi panglimanya? Abu Ubaidah. Isi surat itu adalah mengajak mereka untuk masuk Islam. Mengajak mereka untuk masuk Islam. Kalau nggak mau, maka dipersilahkan untuk membayar jizyah. Apa? Jizyah, semacam upeti. Dan mereka akan dibiarkan untuk menjalankan ritual keagamaannya. Yang penting bayar jizyah. Ini pilihan yang keberapa? 2. Yang pertama ngajak masuk Islam. Kalau nggak mau bayar jizyah. Kalau nggak mau juga maka perang. Kalau nggak mau juga maka perang. Ini pilihan yang ketiga, pilihan terakhir. Surat itu berisi Bismillahirrahmanirrahim.
min Abi Ubaidah bin al-Jarrah ila batariqati ahli Ilya wa sukkaniha. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini ditulis oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ditujukan kepada para pembesar Ilya dan penduduknya. Fa inna nad'ukum ila syahadati an la ilaha illallah. Kami mengajak kalian untuk bersyahadat, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Fa in abaitum fa aqirru lana bi'ta'il jizyah. Seandainya kalian tidak mau, maka tunaikanlah jizyah. Wa in abaitum, seandainya kalian tidak mau juga, tidak mau yang mana? Masuk Islam, tidak mau bayar jizyah. Fa in abaitum sirtu ilaikum biqaumin hum ashaddu hubban lil mauti minkum lil hayati wa li syurbil khamri wa aklil khinzir. Kalau kalian tidak mau juga, maka aku akan mengirim pasukan. Yang pasukan ini lebih menyukai kematian. Kecintaannya kepada kematian melebihi kecintaan kalian kepada kehidupan, melebihi kecintaan kalian kepada daging babi, melebihi kecintaan kalian kepada minum khamr. Pasukan yang aku kirim itu lebih suka mati daripada hidup. Thumma la arji'u ankum insyaallah hatta aqtula muqatilatakum wa asbiya dzarariyakum. Kemudian kalau aku sudah mengirim pasukan, maka pasukan tersebut tidak akan pernah pulang kecuali setelah mengalahkan kalian dengan izin Allah SWT. Suratnya siapa itu? Abu Ubaidah. Gimana? Kira-kira mereka manut? Nurut atau tidak? Enggak mau mereka. Masuk Islam enggak mau, bayar jizyah enggak mau, berarti apa? Perang. Mereka yang minta kan? Mereka yang minta. Akhirnya betul. Abu Ubaidah berangkat menuju kemana tadi? Baitul Maqdis. Kemudian dikepung Baitul Maqdis oleh pasukannya Abu Ubaidah. Dan selama beliau meninggalkan kota Dimashq, beliau menugaskan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dan dua-duanya sama-sama, Abu Ubaidah sama Sa'id bin Zaid sama-sama calon penghuni surga. Al-Asharah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah duanya, bukan salah satunya, salah duanya adalah siapa? Abu Ubaidah sama Sa'id bin Zaid. Dua-duanya calon penghuni surga. Sehingga mati pun tidak ada masalah. Mati, setelah mati pasti masuk surga. Beliau berangkat ke Baitul Maqdis. Di kota Dimashq ditugaskan siapa tadi? Sa'id bin Zaid. Akhirnya betul dikepung, terjadi pertempuran, beberapa kali pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena sudah kalah demikian, akhirnya mereka penduduk Baitul Maqdis pun minta perdamaian. Ya, kalah baru apa? Damai. Ya sudahlah, damai aja. Tapi ada syaratnya, Masya Allah. Sudah kalah, minta damai, ada apa?
Syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya surat perjanjian damai itu harus ditandatangani oleh pemimpin tertinggi kaum muslimin. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena saat itu zamannya kekhalifahan siapa? Umar bin Khattab. Padahal Umar di mana? Di Madinah. Akhirnya Abu Ubaidah kirim surat kepada Umar bin Khattab mengharapkan kedatangan beliau. Nah, Umar bin Khattab ini ketika mendapatkan surat dari Abu Ubaidah, beliau bermusyawarah dulu dengan para sahabat yang lain. Dipanggil Utsman bin Affan, dipanggil Ali bin Abi Thalib, dipanggil sahabat-sahabat yang lain. Berangkat. Ya, kalau berangkat iya berangkat, tapi berangkatnya gimana? Berangkat sendiri atau berangkat beserta pasukan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berbeda pendapat. Kalau menurut Utsman, wahai khalifah, engkau berangkat sendiri aja. Enggak usah diiringi dengan banyak-banyak pasukan. Ya, hanya sekedar ditemani beberapa sahabat saja. Cukup engkau berangkat beserta dengan beberapa gelintir sahabat. Enggak usah banyak-banyak supaya orang-orang salibis itu mereka tidak besar kepala. Ya, merasa dianggap penting gitu ya. Itu nasihatnya siapa? Utsman. Kalau Ali bin Abi Thalib beda. Enggak, wahai khalifah, engkau berangkat beserta dengan pasukan. Buat apa? Siapa tahu mereka butuh bantuan. Jadi enggak mindo gawe nih. Apa mindo gawe nih? Enggak kerja 2 kali. Sekalian aja engkau berangkat beserta dengan pasukan. Akhirnya siapa yang dipilih pendapatnya oleh Umar? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Umar memilih pendapatnya Ali. Berarti Umar berangkat sendiri atau sama pasukan? Beserta dengan pasukan. Sudah berjalanlah beliau ya, menggunakan tunggangannya. Dan seingat saya dalam beberapa riwayat karena tunggangannya terbatas, kendaraannya terbatas, akhirnya mereka itu gantian. Satu tunggangan itu bisa dinaiki oleh 2 atau 3 gantian. Misalnya dari sini sampai 2 orang ya, 2 orang. Satu tunggangan 2 orang. Itu gantian. Dari sini sampai Weleri misalnya. Itu jatahnya ana yang naik. Nanti teman ana yang nuntun. Nanti dari Weleri ke mana ya? Nah, nggak terlalu hafal ya. Kemana? Alas Roban. Sampai Alas Roban itu jatahnya ana yang nuntun, teman ana yang naik. Gitu terus gantian. Termasuk Umar bin Khattab. Tidak mentang-mentang beliau panglima tertinggi terus naik terus, enggak. Termasuk beliau pun juga gantian. Dari Madinah menuju Baitul Maqdis. Ketika mendekati perbatasan dengan Baitul Maqdis, setelah sekian hari mereka melakukan perjalanan, mulai terlihat jauh di sana kelihatan ada panglima kaum muslimin, ada Abu Ubaidah di situ, ada Khalid bin Walid di situ, ada Yazid bin Abi Sufyan. Pokoknya panglima kaum muslimin sudah nunggu kedatangannya siapa? Umar bin Khattab. Dan juga kelihatan di samping mereka ada para pembesar Nasrani, para panglimanya penduduk Elia. Dan Allah menakdirkan ketika mendekati masuk daerah Baitul Maqdis, pas lagi jatahnya Umar yang nuntun.
Jadi Allah menakdirkan pas lagi sudah mau masuk kota Elia, itu pas jatahnya Umar nuntun dan rekannya Umar yang naik. Dan yang lebih memprihatinkan menurut kita, itu pas lagi mau masuk itu ada genangan air. Ada genangan air. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau lepas sandalnya. Beliau tenteng sandalnya. Tangan kiri nenteng sandal, tangan kanan apa? Nuntun onta, di atasnya ada bawahannya. Dan sebenarnya bawahannya ini sudah minta, turun, aku turun. Enggak, ini jatahnya kamu yang naik. Allahu Akbar. Beliau nyeker, nggak pakai apa-apa, alas kaki, tangannya nenteng sandal, yang kiri, yang kanan nuntun onta, di atasnya ada bawahan. Dan beliau melewati genangan air. Dan itu terlihat oleh Abu Ubaidah. Maka sebelum semakin dekat di hadapan para pembesar kota Elia, maka cepat-cepat Abu Ubaidah itu lari menemui, menjemput Umar bin Khattab. Apa kata Abu Ubaidah? Wahai Umar, hari ini Paduka telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat hina di mata orang Nasrani. Engkau adalah panglima tertinggi kaum muslimin. Kok bisa-bisanya nyeker sambil nyekeli sandal, nuntun onta, yang di atas onta bawahan, gimana? Apa kata mereka nanti? Lihat jawaban dari Umar bin Khattab. Dengan tegas beliau menjawab, "Allah, lau ghairuka yaquluha ya Abu Ubaidah." Abu Ubaidah, kalau yang ngomong ucapan ini selain engkau, sudah aku beri pelajaran. Karena yang ngomong kamu, wahai Abu Ubaidah, aku nggak apa-apain. Ya, sama-sama termasuk asyarah mubasysyirin bil jannah. Umar juga termasuk yang 10 itu. Abu Ubaidah juga termasuk. Kalau yang ngomong bukan kamu, wahai Abu Ubaidah, sudah aku kasih pelajaran. Kemudian apa kata beliau? Innakum kuntum adzallan nas wa ahqaran nas wa aqallan nas. Apa kalian tidak ingat bahwa dahulu kalian adalah orang yang paling hina bangsa Arab sebelum datangnya apa? Islam. Kalian adalah bangsa yang paling hina, yang paling rendah, yang paling sedikit. Di tengah-tengah dua negara adikuasa. Apa dua negara adikuasa? Persia sama Romawi. Kalian itu nggak dianggap apa-apa, babar blas. Kalian jumlahnya dikit, ribut, saling merampok. Ya. Negaranya tandus, kering. Gak ada yang melirik sama sekali dengan kalian. Dulu kalian kondisinya seperti itu. Fa'azzakumullahu bil Islam. Kemudian Allah muliakan kalian dengan Islam. Kalian dahulu terhina, kalian dahulu jumlahnya sedikit, kalian dahulu diremehkan oleh orang banyak. Begitu kalian berpegang dengan ajaran Islam, Allah muliakan kalian. Allah tinggikan kalian, Allah tambah jumlah kalian, Allah bikin musuh-musuh kalian gentar dengan kalian.
dengan Islam yang kalian pegang. Famahma tatlubuna al-'izza bighairihi yudhillukumullahu azza wa jalla. Seandainya kalian mencari kemuliaan bukan dengan ajaran Islam, niscaya Allah akan hinakan kalian. Kalimat yang layak ditulis dengan tinta dari emas. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kejayaan, maka harus kembali kepada ajaran Islam. Ketika umat ini kembali kepada ajaran Islam, maka kejayaan akan Allah karuniakan. Sebaliknya, ketika mereka menjauh dari ajaran Islam, maka kehinaanlah yang akan ditimpakan kepada mereka. Sehingga jangan heran apabila sekarang jumlah kita banyak, tapi tidak ada yang segan. Kenapa? Karena kehinaan Allah timpakan, kita menjauh dari ajaran agama kita sendiri. Akidah kita tinggalkan, ibadah kita tinggalkan, akhlak kita tinggalkan. Padahal ajaran Islam itu berporos dalam 3 hal ini. Apa yang pertama? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga? Akhlak. Ibarat sebuah pohon. Pohon itu supaya kokoh, supaya sehat, butuh apa? Butuh akar, butuh batang, butuh ranting, butuh buah, butuh bunga supaya indah. Ajaran Islam kira-kira demikian. Akarnya adalah tauhid, batangnya adalah ibadah, bunga-bunga dan buah-buahannya adalah akhlak. Ibarat sebuah bangunan seperti ini juga. Bangunan ini harus ada pondasi, harus ada tiang, harus ada dinding, harus ada jendela, harus ada atap. Pondasinya apa? Batu kali. Pondasinya adalah akidah. Bangunan di atasnya, tiang-tiangnya adalah ibadah, aksesorisnya adalah akhlak. Kalau ada bangunan, pondasinya kuat, tiangnya kuat, temboknya kuat, tapi nggak ada jendelanya, gimana? Enak atau tidak? Nggak enak. Akidahnya kuat, ibadahnya tekun, nggak ada akhlaknya. Enak? Nggak enak. Ya. Antum punya pohon, masya Allah, akarnya kuat, batangnya kuat, nggak ada buahnya. Setiap hari cuma meruntah terus. Enak? Gak enak. Gak cukup berakidah kuat. Gak cukup beribadah. Harus diiringi dengan akhlak. Tapi akhlak saja gak cukup. Ibarat sebuah bangunan yang masya Allah indahnya luar biasa, tapi gak ada apanya? Gak ada pondasinya. Kalau gak ada pondasinya, apa yang terjadi sebuah bangunan kalau nggak ada pondasinya? Apa yang terjadi? Ini ada pondasinya nggak? Nggak ada. Seindah apapun kalau nggak ada pondasinya, apa yang terjadi? Mudah untuk ambruk. Antum merobohkan ini caranya gimana? Gimana caranya? Kayak gitu saja sudah roboh. Karena nggak ada pondasinya. Coba sekarang, ayo antum berdiri, ayo kita dorong ini. Tembok ini kita dorong. Ayo bareng-bareng. Ambruk nggak? Enggak. Padahal jumlah antum berapa? Banyak. Ana sendirian ini. Sendirian aja Ana. Cuma kayak gini saja sudah jatuh. Ya nanti kalau jatuh ke sana.
Ini sudah jatuh, cuma satu orang aja udah jatuh. Sekarang ini bangunan, antum semuanya, ayo barang-barang keluarkan tenaga luar dan dalam antum. Gak roboh. Kenapa? Kenapa gak roboh? Pondasi. Maka ajaran Islam ketika kita ikuti, kita pegang semua sisinya. Apanya tadi? Akidahnya. Terus ibadahnya. Terus akhlaknya. Maka kejayaan, kemuliaan akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita menjauh dari ajaran Islam, entah akidahnya kita tinggalkan, ini yang paling parah. Atau ibadahnya kita abaikan, atau akhlaknya juga kita terlantarkan, maka saat itu akan banyak masalah menimpa umat ini. Dan Rasulullah SAW sudah memprediksikan berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla tentang kondisi tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Akan datang suatu masa di mana musuh-musuh bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian. Kalian siapa? Umat Islam. Musuh-musuh semuanya bersatu padu, bersepakat, bekerja sama, saling bahu-membahu untuk memerangi kalian sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang memakan, menyantap makanan yang ada di atas nampan. Antum lebih paham para santri. Satu nampan berapa orang? Berapa? 6. Seandainya di atas nampan itu ada 1 ekor ayam bakar, antum bayangkan nasib ayam tersebut. Bagaimana nasibnya? Sangat mengenaskan. Betul? Ayamnya pasrah dia. Ada yang narik apanya? Pahanya. Ada yang narik sayapnya. Ada yang narik kepalanya. Yang paling mengenaskan yang narik brutunya. Sudah nggak ada lagi, ya udah brutu ya. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di suatu zaman kondisi umat Islam jadi bancaan. Bancaan itu kan bahasa Jawa Timur ya, betul? Ya. Apa arti Indonesianya? Bancaan itu apa? Makan bareng-bareng. Ya pokoknya jadi santapan lah. Maka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, para sahabat heran. Para sahabat heran. Karena para sahabat mengalami masa-masa umat Islam disegani. Tidak seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW barusan. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala qailun, ada seorang yang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma id. Wahai Rasul, kondisi kita sangat mengenaskan pada hari itu karena jumlah kita sedikitkah? Karena kita teramat sedikit sehingga kita menjadi bulan-bulanan musuh kita? Faqala bal antum yawma idzin katsir. Enggak, justru jumlah kalian saat itu sangat banyak. Kita di Indonesia mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Banyak jumlah kita. Tapi kata Nabi,
walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi banyaknya kalian itu seperti banyaknya buih. Seperti banyaknya buih. Pernah ke pantai? Pernah ke pantai? Pernah. Ketika ada ombak datang, biur. Apa yang terlihat? Buih. Berapa jumlahnya? Banyak. Gak bisa terhitung. Tapi gak lama kemudian, hilang semua buih tersebut. Banyaknya kalian itu saat itu seperti banyaknya buih. Kalau survei, Masya Allah, mayoritas. Tapi kalau subuhan, di masjid, mayoritas atau minoritas? Minoritas. Banyaknya kalian saat itu seperti buih. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut, akan membuang perasaan takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Sudah gak ada yang takut lagi, gak ada yang segan lagi. Wala yaqdhifannallahu fi qulubihimul wahan. Di waktu yang sama, ketika musuh-musuh tidak lagi segan kepada kalian, Allah melemparkan, memasukkan penyakit wahan di dalam hati kalian. Apa? Wahan. Ini kosakata baru. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wahai Rasulullah, wahan itu apa? Faqala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati, itulah wahan. Sekarang kalau misalnya ada orang kecopetan HP, sedih? Sedih atau tidak? Sedih. Kalau kecopetan sholat? Kecopetan sholat? Berapa hari sedihnya? Kalau kehilangan HP, sedihnya berapa kali? Wah, Masya Allah, bisa gak setoran seminggu itu. Ya, kenapa antum gak setoran baca? Ustaz, ana lagi kondisi psikologis ana lagi terganggu, Ustaz. Kenapa HP hilang, Ustaz? Manusiawi? Manusiawi atau tidak? Manusia. Yang tidak manusiawi itu ketika kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada HP, kemudian tidak sedih. Itu yang gak manusiawi. Kehilangan sholat kita, kecopetan sholat kita. Sebagaimana Anda sampaikan kemarin ketika khutbah Jumat. Apa kecopetan sholat? Kecopetan sholat maksudnya apa? Ketika sholat kita tengok-tengok, tolah-toleh, pelirak-pelirik. Pelirak-pelirik apa? Mata atau hati? Dua-duanya. Ketika lagi sholat, pelirak-pelirik mata, Masya Allah. Itu kok pecinya ada merek yang terbaru ya? Sholat kok malah mereknya apa ya? Nomornya berapa ya? Itu pelirak-pelirik mata. Pelirak-pelirik hati, ketika sholat pikiran kita berpiknik kemana-mana. Ya. Mikirin keluarga di rumah, mikirin bisnis, mikirin ini, mikirin itu. Itu kecopetan sholat kita. Kita lebih cinta kepada dunia dan takut mati. Antum
Kangen nggak pengen ketemu sama Allah? Dijawab. Antum rindu nggak pengen ketemu sama Allah? Kok diem aja? Pengen nggak ketemu sama Allah? Pengen. Biar ketemu sama Allah apa dulu? Mati. Sudah siap mati? Katanya kangen pengen ketemu Allah tapi nggak mau mati. Takut mati. Karena kita merasa belum siap. Tadi Abu Ubaidah menggambarkan pasukan kaum muslimin bagaimana? Kecintaan mereka kepada kematian melebihi kecintaan orang-orang kafir kepada kehidupan. Lebih suka mati mereka. Tapi mati di atas jalan Allah. Bukan asal mati. Inilah yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang kondisi kaum muslimin. Terus gimana Ustaz? Apakah kita pasrah? Apakah kita menyerah dengan apa yang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW? Jawabannya tidak. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita pasrah. Tapi kita harus berupaya untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka serangan musuh-musuh Islam itu tidak akan ngefek. Jadi sekarang banyaknya serangan-serangan kepada ajaran Islam. Mulai dari yang sunnah-sunnah sampai yang wajib-wajib. Mulai dari masalah pakaian sampai masalah ideologi. Jangan membuat kita lantas jadi putus asa. Jangan lantas membuat kita jadi ngelokro. Tapi ingat bahwa agama kita itu akan terus dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada syaratnya. Allah sampaikan itu dalam surat Ali Imran ayat 120. Surat apa? Ali Imran ayat 120. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wahai umat Islam, seandainya kalian tasbiru. Apa tasbiru? Sabar. Seandainya kalian sabar wa tattaqu. Apa tattaqu? Bertakwa. Berarti syaratnya ada berapa? 2. Sabar dan takwa. Seandainya kalian sabar dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya musuh-musuh Islam itu sama sekali tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Syai'a. Sedikit pun tidak akan ngefek. Syaratnya apa tadi? Sabar. Sabar itu artinya diam aja. Ya atau tidak? Sabar itu artinya diam aja. Jadi kalau mau dibunuh, monggo, ahlan wa sahlan, gitu. Tidak. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu kata para ulama, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menahan diri ketika ditimpa musibah. Berarti kan nggak pasif sabar itu. Banyak orang mencaci, banyak orang mencela ajaran Islam. Jalankan terus ajaran Islam tersebut. Jangan berhenti karena celaan dan cacian mereka. Karena yang diinginkan oleh mereka adalah kita meninggalkan ajaran kita. Kita minder dengan ajaran kita. Itu yang mereka inginkan. Saking banyaknya propaganda yang menjelek-jelekkan ajaran Islam,
Targetnya adalah bagaimana kita jadi gak pede dengan ajaran Islam. Wong orang telanjang aja pede kok. Masa menutup aurat gak pede? Ada orang pede telanjang? Hah? Ada? Tahu apa? Banyak orang pede telanjang. Kok kita menutup aurat gak pede itu gimana toh? Mereka ingin kita minder dengan ajaran kita sendiri. Sabar, jalankan terus. Ketika kita istiqamah untuk bersabar, bertakwa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, maka sungguh tipu daya mereka, proyek-proyek mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin tidak akan ngefek syai'a sedikit pun. Yakin dengan janji Allah tersebut. Thayyib. Itu kita berbicara tentang pribadi. Sekarang kita berbicara tentang bangsa. Sekarang kita berbicara tentang negara. Kalau orang Jawa itu mengatakan gemah ripah, loh jinawi, terus sudah lupa antum bahasa Jawa. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Apa artinya? Jangan-jangan nggak tahu. Gemah ripah, subur, ya, apa? Subur, adil, makmur. Loh jinawi, kaya dengan hasil buminya, tersusun rapi, damai, toto tentrem itu tersusun rapi, kerto raharjo, damai, sejahtera. Itu kan yang kita inginkan. Kalau bahasa Al-Quran apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang aman, yang diberkahi, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cita-cita kita. Itu cita-cita yang tinggi apa yang rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi. Dan kaidahnya setiap cita-cita yang tinggi pasti butuh perjuangan. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau pepatah bahasa Indonesia mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang yang ingin mendapatkan menggapai cita-cita mulia, maka dia harus berkorban. Orang yang ingin negeri ini menjadi gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu butuh perjuangan. Dan perjuangan menuju ke sana itu tidak cukup hanya perbaikan lahiriah saja. Tapi selain perbaikan lahiriah harus ada perbaikan batiniyah. Lahiriah itu apa? Lahiriah itu apa? Luar. Batiniyah itu dalam. Negara yang maju itu bukan hanya dilihat dari Masya Allah pasarnya megah, mallnya mewah, jalannya alus, jembatan di mana-mana, bangunannya gede-gede. Bukan cuma itu. Yang lebih penting dari itu adalah mental manusia yang tinggal di dalam negara tersebut. Konon di sebuah negara antah berantah ada sebuah negara yang ingin
melindungi negara tersebut dari serangan musuh, sehingga negara itu bisa stabil, kuat, tidak runtuh. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membangun tembok raksasa. Membangun apa? Tembok raksasa. Tembok yang sangat tebal, yang sangat tinggi mengelilingi negara tersebut, supaya tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Dan betul, setelah tembok itu selesai dibangun, mengorbankan ratusan atau ribuan orang untuk kerja paksa. Singkat cerita, tembok itu jadi. Setiap musuh yang datang berusaha nembus, enggak tembus. Penguasa negeri itu lupa. Terlalu sibuk untuk membangun fisik, lupa membangun mental. Terlalu sibuk dengan lahiriah, melupakan apa? Batiniyah. Karena musuh gagal nyerbu sana, nyerbu sini, nggak bisa tembus. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Apa kira-kira yang mereka lakukan? Tembok itu ada gerbangnya atau tidak? Ada gerbangnya atau tidak? Ada loh, nggak ada gerbangnya gimana mau masuk, gimana mau keluar? Ada gerbang. Gerbangnya dijaga atau tidak? Dijaga, ketat juga. Kalau nggak bisa nembus temboknya, berarti apa yang perlu ditembus? Apa yang perlu ditembus? Orang yang jaga. Orang yang jaga. Wani piro. Ya. Mulai disuap. Dikasih sekian. Oh enggak. Kita setia. 1 juta setia. 10 juta setia. 100 juta ya setialah. 1 M bisa diatur. Rapuh. Kokoh bangunannya, rapuh mental manusia. Dengan cara seperti itu, belum lagi memasukkan narkoba, candu untuk membuat pasukan negeri itu kecanduan dengan narkoba. Dirusak mentalnya. Suap, candu, terus gitu. Sampai akhirnya bobol. Apanya yang bobol? Temboknya yang raksasa itu? Bukan. Orang-orangnya bobol. Negeri yang kuat itu bukan hanya kuat bangunannya, kuat fisiknya. Enggak. Bukan berarti enggak perlu bangun fisik. Perlu. Pasar perlu dibangun, tapi juga harus dibangun siapa? Para pedagang yang di dalamnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rutin untuk melakukan inspeksi pasar. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inspeksi pasar beliau. Kemudian beliau ngelihat ada orang jualan gandum. Ada orang jualan gandum. Diletakkan di sebuah wadah gitu, gandum. Numpuk gitu gandumnya. Gandum kering.
Mahal atau murah? Gandum kering mahal atau murah? Mahal. Gabah basah sama gabah kering, mahal mana? Kering. Gandum kering mahal harganya. Nabi SAW ngecek gandum tersebut, pegang, kemudian tangan beliau dimasukkan sampai ke bawah. Apa yang beliau temukan? Kok basah? Atasnya kering, bawahnya basah. Harganya harga kering atau harga basah? Kering. Berarti curang. Maka Nabi SAW langsung mengingatkan, man ghasya falaysa minni. Barang siapa menipu, maka dia bukan termasuk golonganku. Nabi SAW itu tidak hanya memperhatikan bangunan pasarnya, tapi orang yang ada di dalamnya diperhatikan sama Rasul SAW. Nabi SAW bukan hanya menyiapkan tempat untuk para aparat keamanan mereka, untuk mengantor mereka. Enggak. Bukan hanya sekedar menyediakan bangunan tempat untuk mengantor para aparat keamanan. Tapi Nabi SAW berusaha untuk menggembleng mental mereka sebagai seorang aparat keamanan. Tidak tebang pilih. Hukum ditegakkan kepada semua orang siapapun dia. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang wanita dari suku yang terpandang, namanya suku Al-Makhzumiyah. Suku apa namanya? Al-Makhzumiyah. Ini suku Ningrat. Suku Ningrat. Terpandang di antara suku Quraisy. Ketahuan ada salah satu wanita dari suku itu nyuri, nyolong. Aib atau enggak? Aib atau tidak? Aib. Ningrat kok nyolong. Akhirnya orang-orang di suku tersebut mereka bingung bagaimana caranya agar masalah ini tidak membesar. Kalau ketahuan sama Rasul SAW, wanita ini pasti dipotong tangannya. Dan ini akan menjadi aib sepanjang masa. Mereka mau melobi Nabi SAW, nggak berani. Karena mereka tahu bahwa Nabi SAW itu dalam masalah hukum, beliau tidak pandang bulu. Maka akhirnya mereka melakukan pendekatan kepada orang yang sangat disayangi oleh Rasul SAW. Siapa? Siapa? Hibbu Rasulillah SAW. Anak kesayangan Rasul SAW. Siapa? Siapa? Hah? Usamah bin Zaid. Siapa? Usamah bin Zaid. Usamah, ayo dong lobi Nabi SAW supaya beliau berkenan untuk menggugurkan hukum kepada wanita yang mencuri tersebut dari suku kamu. Maka Usamah bin Zaid, karena beliau belum tahu masalah itu, maka beliau pun datang menemui Rasul SAW, minta dispensasi agar wanita tersebut tidak dieksekusi. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Usamah, maka Nabi SAW marah besar. Beliau minta para sahabat untuk dikumpulkan di masjid. Lalu beliau SAW naik mimbar. Sampai di atas mimbar beliau berkata, ala innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihil hadd. Ketahuilah wahai para sahabatku,
Bangsa-bangsa sebelum kalian itu hancur gara-gara apa? Gara-gara tebang pilih. Seandainya yang mencuri adalah ningrat, seandainya yang mencuri adalah orang yang mulia, yang punya kedekatan dengan penguasa, dibiarkan. Dan seandainya yang mencuri adalah orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa, orang yang lemah, aqamu alaihil had, baru dieksekusi, alias tebang pilih. Kemudian Nabi SAW ingin menegaskan, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan, dan tidak mungkin itu terjadi. Andaikan Fatimah putrinya Muhammad, siapa? Fatimah Az-Zahra, putrinya Nabi SAW. Seandainya putriku sendiri mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu namanya pembangunan lahir dan batin. Gak cukup kita itu hanya membangun lahir, kita harus bangun batin. Membangun batin itu dengan apa? Ya apalagi kalau bukan dengan akidah. Makanya stabilitas suatu bangsa itu akan tergantung bagaimana akidah para penduduk yang ada di negeri itu beserta dengan penguasanya. Ketika para penduduk negeri itu dan beserta para penguasanya mereka betul-betul memegang akidah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kemuliaan kepada bangsa tersebut. Tapi akidah yang dimaksud di sini bukan sembarang akidah. Akidah itu kan kalau diterjemahkan apa? Kalau diterjemahkan apa? Keyakinan, betul? Keyakinan. Sekarang di muka bumi ini keyakinan banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Anda tanya sama antum, komunis itu keyakinan atau bukan? Keyakinan. Ateis keyakinan bukan? Keyakinan. Apa itu yang dimaksud? Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Akidah yang kita maksud di sini yang akan membantu stabilitas suatu bangsa adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianut oleh para salafus salih. Dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama sunnah. Itu yang dimaksud. Bukan sembarang keyakinan, bukan. Akidah yang dibangun di atas mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, itu yang dimaksud dengan akidah yang akan membantu stabilitas suatu bangsa. Ketika akidah itu dianut, ketika akidah itu diperjuangkan, ketika akidah itu kita pertahankan, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kejayaan kepada bangsa ini. Allah sudah berjanji demikian. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Surat apa? An-Nur. Ayat berapa? 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji. Untuk siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus salihat. Janji Allah berlaku kepada siapa?
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bukan sekedar beragama Islam. Karena banyak orang sekarang, loh katanya Allah janji gini. Mana sekarang kaum muslimin kondisinya kayak gini? Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kaum muslimin sudah memenuhi syarat atau belum? Di sini ayatnya jelas mengatakan wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Yang dapat janji dari Allah adalah amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ini janji yang pertama. Allah janjikan apa? Kekuasaan di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang sebelum mereka. Ini janji yang pertama. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Janji yang kedua, Allah akan teguhkan untuk mereka agama yang telah diridhoi oleh Allah. Kita akan istiqomah di atas agama tersebut. Ini janji yang keberapa? Yang kedua, diteguhkan agama kita. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Janji yang ketiga, Allah akan ganti suasana mencekam dan menakutkan dengan suasana aman, tentram, damai, sentosa. Perasaan takut diganti dengan keamanan. Berapa janji Allah? Berapa? 3. Apa yang pertama? Kekuasaan di muka bumi. Yang kedua? Agama yang kokoh. Yang ketiga? Keamanan. Allah berjanji untuk memberikan 3 hal ini dengan syarat yang di belakang. Setelah beriman, beramal saleh, ada syarat berikutnya yang harus dipenuhi. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi selain beriman dan beramal saleh adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Pertanyaannya, syarat itu sudah dipenuhi atau belum? Sampun apa dereng? Dereng. Masih percaya Nyi Blorong, masih percaya Nyi Roro Kidul, kemana-mana masih bawa jimat. Kalau ada masalah apa-apa, perginya ke masjid apa ke kuburan? Antum? Ke masjid, kita ya Allah, Allahumma Rabbana. Minta kepada Allah. Gimana Allah akan memenuhi janji-janjinya seandainya syarat-syaratnya tidak kita penuhi? Wah, terus gimana Ustaz? Berarti kalau misalnya kita belum mencapai hal tersebut, masih banyak penyimpangan di sana sini, gimana kalau kita berontak saja Ustaz? Oh ya enggak. Kenapa enggak Ustaz? Katanya kita harus menegakkan ajaran Islam. Pokoknya kita itu darpo Ustaz. Apa darpo? Modar apa? Oke. Semangat itu penting. Semangat itu penting. Tapi semangat itu harus diikuti dan dibekali dengan apa? Ilmu. Mari kita dengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman?
Maka para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu, wahai Rasul? Maka beliau menjawab, lillahi, untuk siapa? Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kepada rakyat secara umum. Ada berapa nasihatnya? 5. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah yang keempat. Apa yang keempat tadi? Untuk para pemimpin kaum muslim. Pemimpin itu mencakup ulama dan umara. Ya. Karena di sini Nabi SAW menggunakan kata wali a'immati. A'immah. A'immah itu artinya adalah pemimpin. Dan pemimpin di dalam agama kita itu ada pemimpin dalam urusan pemerintahan, ada pemimpin dalam urusan agama. Kalau pemimpin dalam urusan pemerintahan itu penguasa, pemimpin dalam urusan agama itu siapa? Ulama. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pemimpin dalam urusan pemerintahan. Ana pernah sampaikan itu dalam sebuah artikel, sudah pernah Ana sampaikan di daurah 2005 itu berapa tahun yang lalu? Sekarang 2000 berapa? 19. 2005 berarti berapa? 14 tahun yang lalu di Masjid UGM. Ketika anak masih muda dulu. Sekarang udah agak tua. Nasihat kepada pemerintah itu apa? Ini penting agar kita tahu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersikap kepada pemerintah. Dan sikap Ahlus Sunnah ini dengan izin Allah menjaga stabilitas suatu negara. Ahlus Sunnah itu bukan penjilat, dan Ahlus Sunnah bukan pemberontak. Apa? Ahlus Sunnah bukan apa? Penjilat dan bukan pemberontak. Ahlus Sunnah itu bukan eki, bukan eka. Apa eki? Ekstrem kiri. Dan bukan eka, ekstrem kanan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ayatnya itu. Kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat pertengahan itu bukan enggak memihak kemana-mana, salah. Bukan seperti itu. Umat pertengahan itu enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri, memihak kebenaran. Itulah umat pertengahan. Nah, dalam kaitannya dengan sikap kepada pemerintah, nasihat kepada pemerintah, apa maksudnya? Satu, kata para ulama kita. Ahlus Sunnah itu meyakini kepemerintahan mereka. Ahlus Sunnah meyakini kepemerintahan mereka. Kepemimpinan mereka. Ini yang pertama. Barang siapa yang tidak meyakini kepemimpinan mereka, berarti dia belum menunaikan nasihat untuk penguasa. Kenapa demikian? Karena bagaimana akan menaati pemerintah kalau dia tidak meyakini bahwa mereka adalah pemerintah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membaiat pemerintah, tidak mengakui pemerintah,
maka dia dianggap mati seperti matinya orang jahiliyah. Itu mati keren atau mati nggak keren? Mati nggak keren. Ini yang pertama. Meyakini kepemerintahan, kepemimpinan mereka. Yang kedua, menyebarkan kebaikan mereka di masyarakat. Apa? Menyebarkan kebaikan mereka di masyarakat. Kebaikan yang benar-benar ada. Bedanya dengan penjilat apa? Kalau penjilat itu mereka menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dipuji sampai ke langit. Itu penjilat. Kalau Ahlus Sunnah yang baik betul-betul ada, baik sebarkan. Kenapa? Karena ketika kebaikan itu disebarkan, akan muncul perasaan cinta, suka, senang kepada pemerintah. Ketika rakyat mencintai pemerintah, maka mereka akan mentaati aturan, segala sesuatunya pun akan berjalan dengan baik. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, yang akan diuntungkan adalah kita semua. Ini yang kedua. Yang ketiga, menaati perintah dan larangan mereka. Menaati perintah dan larangan mereka. Ini bagian dari nasihat. Selama apa? Selama tidak melanggar aturan agama. Selama tidak melanggar aturan agama. Antum perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha, terus wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Apa yang menarik di dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Apa yang menarik? Pengulangan kata. Kok diem aja? Dengerin baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Pengulangan kata apa? Ati'u. Berapa kali diulang? 2. Yang pertama ati'ullah, taati Allah. Yang kedua ati'ur rasul, taati rasul. Yang ketiga wa ulil amri, dan pemerintah kalian. Tidak ada pengulangan kata ati'u di ulil amri. Apa artinya? Artinya nggak taat gitu? Artinya apa? Nggak ada pengulangan itu artinya apa? Artinya ketaatan kita kepada Allah sifatnya mutlak. Ketaatan kita kepada Rasul SAW sifatnya mutlak. Sedangkan ketaatan kita kepada pemerintah tidak mutlak. Tidak mutlak itu maksudnya apa? Tergantung apa yang mereka perintahkan. Kalau mereka memerintahkan kebaikan, taat. Contoh apa? Contoh. Rambu-rambu lalu lintas. Itu kebaikan atau kejelekan? Lampu merah, kuning, hijau, traffic light, itu kebaikan atau kejelekan? Kalau jenengan ketemu lampu kuning gimana? Ngegas apa ngerem? Nah, gue. Padahal itu untuk kebaikan kita. Anda ingat sekali Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau berapa kali cerita.
bahwa di dini hari itu ya jam 3, jam 4. Itu kendaraan banyak apa sedikit? Sedikit. Beliau bercerita, kata beliau, di dini hari pun kalau ketemu lampu merah saya berhenti. Walaupun jalanan sedang apa? Sepi. Dan saya berharap saya dapat pahala dari yang saya lakukan itu. Karena Allah menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah selama tidak melanggar aturan agama. Yang jadi pertanyaan, lampu merah, kuning, hijau itu melanggar aturan agama atau tidak? Tidak. Tidak melanggar. Maka berarti taat. Terus yang melanggar apa Ustadz? Pemerintah melarang kita sholat misalnya. Umat Islam gak boleh sholat. Manut? Oh, no way. Ya. Enggak. Ketaatan kita kepada Allah mutlak. Tapi ya, ketika pemerintah memerintahkan sesuatu yang melanggar agama, A misalnya, memerintahkan A, kayak tadi misalnya nggak boleh sholat, kita tidak boleh taat dalam A, tapi bukan berarti perintah yang B yang tidak melanggar kemudian kita juga tidak taat, bukan. Yang kita tidak taati adalah yang melanggar agama, yang tidak melanggar tetap kita taati. Jadi enggak kok kemudian gugur semuanya, enggak. Ini yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, berusaha menutupi aib mereka semampunya. Berusaha menutupi aib mereka semampunya. Kenapa? Karena kalau kita beberkan aib mereka, yang muncul adalah perasaan benci, jengkel, dongkol dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi kalau kita tahu aib, tutupi. Jangan disebarkan. Wah, jadi penjilat kalau kayak gitu, Ustaz. Oh enggak. Menutupi aib itu bukan berarti membiarkan. Ini orang salah paham di sini. Saya berapa kali terlibat diskusi dengan sebagian yang pokoknya kita kudeta, kita berontak. Ketika kita bawakan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bersabar, untuk taat, untuk patuh, terus membawakan, oh berarti kita membiarkan mereka melakukan semaunya. Loh, beda. Menutupi aib itu bukan membiarkan aib. Menutupi aib itu aib yang sudah ada, gak usah disebar-sebarkan. Kemudian kita berusaha memperbaiki. Dan ini poin yang kelima. Kalau yang keempat itu adalah apa tadi? Berusaha menutupi aib. Yang kelima berupaya menasehati mereka semampunya. Ini yang kelima, berusaha menasehati. Jadi bukan berarti menutupi aib itu membiarkan aib. Oh salah persepsi Anda, bukan. Mereka melakukan kesalahan, jangan disebarkan kesalahan itu, tapi disembunyikan terus kita nasihati dia. Makanya tadi saya katakan Ahlus Sunnah itu bukan penjilat. Penjilat itu adalah yang membiarkan aib, ya, bahkan membenarkan aib. Itu penjilat. Wong salah kok dikatakan apa? Benar, salah dikatakan salah, tapi dengan etika.
Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar dalam menyampaikan nasihat kepada siapapun, apalagi kepada pemerintah, itu ada etikanya. Etikanya apa? Lemah lembut. Apa etikanya? Etika nasihat lemah lembut. Gak usah pemerintah. Kita saja itu kalau dinasehati dengan bahasa yang kasar, gampang atau enggak menerimanya? Susah. Ingat, apa pesannya Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus untuk menasehati Fir'aun? Apa pesannya? Faqula lahu qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Ana tanya sama antum, pemerintah kita dengan Fir'aun lebih jahat mana? Hah? Fir'aun masih sholat. Pemerintah kita masih sholat. Fir'aun belas. Belas itu apa? Belas itu takkid. Takkid Jawi. Ya. Babar belas. Bahkan dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Allah tahu enggak Fir'aun itu matinya kafir? Fir'aun bakalan mati kafir. Allah tahu? Tahu. Walaupun demikian, tetap Allah nyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati dengan cara yang lembut. Sekarang Anda tanya, emang antum tahu bagaimana akhir hidup kita dan pemerintah kita? Gak tahu. Ya. Akhir hidup kita sendiri kita gak tahu, apalagi akhir hidup orang lain. Faqula lahu qawlan layyina. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dengan kata-kata yang lembut itu Fir'aun mau ikut nasihatmu, mau takut kepada Allah. Al-Quran surat Toha ayat 44. Surat apa? Toha ayat 44. Apalagi Ustaz etika kasih nasihat? Etika berikutnya adalah sampaikan sembunyi-sembunyi. Sampaikan secara apa? Sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi berarti bukan di depan umum. Itu namanya sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Haythami mengatakan para perawinya thiqat, terpercaya dan sanadnya muttasil, bersambung. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Yaitu sabda Nabi SAW, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada pemerintah, janganlah menyampaikannya secara terbuka di depan umum. Jangan. Terus gimana? Walakin ya'khudhu biyadihi. Akan tetapi genggamlah tangannya, menyendirilah dengannya. Fa in qubila minhu fadzak. Seandainya nasihat itu diterima, ya alhamdulillah. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Seandainya tidak diterima, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita. 4 mata. Ustaz, ana itu siapa Ustaz 4 mata? Wong ana mungkin baru sampai ke pintunya saja sudah disuruh pergi. Gimana saya menyampaikan nasihat mata? Surat. Emang mau dibaca? Loh, yang penting kita sudah menyampaikan. Nabi SAW kan mengatakan tadi, seandainya diterima alhamdulillah, enggak diterima kita sudah menunaikan kewajiban. Tulis surat. Ada cara lain Ustaz? Ada. Bukankah pemerintah itu punya orang-orang dekat? Lewat orang-orang dekat. Ya. Ada pengusaha, ada ulama, ada bawahan, ada ajudan.
lewat sarana-sarana tersebut. Ya. Seandainya sarana-sarana itu tidak ada yang bisa digunakan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sudah. Ini yang kelima. Yang keenam, nasihat kepada penguasa. Artinya tidak melakukan kudeta. Tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Walaupun pemerintah melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Nepotisme, korupsi, kolusi. Ingat, bukan mendiamkan. Menasehati tapi bukan dengan cara kudeta. Dan haramnya kudeta ini adalah ijma' para ulama. Haramnya kudeta kepada pemerintah kaum muslimin ini sudah disepakati oleh para ulama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Haramun bi ijma'il muslimina wa in kanu fasaqah zalamah. Haram hukumnya kudeta kepada pemerintah kaum muslimin walaupun mereka fasik, walaupun mereka zalim. Kata beliau banyak sekali dalil-dalil hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Dan yang menukil ijma' itu bukan hanya Imam Nawawi, masih banyak ulama yang lainnya. Apa hadis yang menyebutkan hal tersebut? Di antaranya banyak hadisnya, cuman saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man waliya alaihi walin, barang siapa yang dipimpin oleh seorang penguasa, fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah, kemudian dia, rakyat itu melihat penguasanya melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah, falyakrah ma ya'ti min maksiatillah, hendaklah dia membenci perbuatan maksiat mereka tersebut, wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan jangan hal itu menyebabkan dia tidak mentaatinya. Bagaimana kalau mereka melakukan kekufuran, Ustaz? Bagaimana kalau mereka melakukan kekufuran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami telah berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk selalu mendengar, untuk mentaati pemerintah, baik ketika kami semangat atau saat kami tidak suka. Ketika kita susah maupun senang, ataupun saat mereka melakukan nepotisme. Wa an la nunazi al amra ahlahu, dan kita tidak boleh memberontak pemerintah. Illa an tarau kufran buwahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali seandainya engkau melihat bahwa pemerintah itu melakukan kekufuran yang nyata di dalam diri mereka berdasarkan dalil yang meyakinkan bahwa perbuatan itulah perbuatan kufur. Berarti pemberontakan itu hanya boleh dalam dalam satu kondisi ketika mereka melakukan kekufuran. Dan kalau kita perhatikan, Nabi SAW mengatakan kufran buah, kekufuran yang nyata. Berarti kekufuran itu harus nyata betul, bukan kabar burung. Cukup enggak
kita harus iqamatul hujjah, harus menjelaskan sampai sejelas-jelasnya bahwa itu kekufuran kepada mereka. Jelaskan kepada mereka bahwa itu kekufuran sampai yakin, gak ada syubhat sama sekali. Cukup tidak? Rakyat harus punya kemampuan untuk mengganti dengan pemerintah yang lebih baik. Punya kekuatan yang sepadan atau melebihi kekuatan pemerintah. Kemudian juga tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih parah pasca kudeta. Kerusakan yang parah itu apa? Berjatuhannya korban jiwa, ya. Kemudian banyak muslimat yang diperkosa, ya. Situasi yang tidak stabil, macam-macam. Dan kata Syekhul Islam, di sepanjang sejarah belum pernah ditemukan adanya pemberontakan yang berakhir dengan kondisi yang lebih baik. Ini pengamatan beliau sepanjang sejarah, sejak zaman beliau sampai sebelum beliau. Tidak pernah ada kejadian pemberontakan berakhir lebih baik dibandingkan sebelum pemberontakan. Ustaz PNS ya? Bukan. Kok ada pertanyaan seperti itu? Ustaz dibayar sama pemerintah? Enggak. Saya ASN bukan, PNS bukan. Terus kenapa? Ngajarin supaya enggak berontak. Dibayar berapa? Enggak dibayar sepeser pun. Ada seorang ustaz rahimahullah, sudah wafat, ngisi pengajian kayak gini tentang wajibnya taat kepada pemerintah, enggak memberontak dan seterusnya. Nyampaikan hadis-hadisnya, ayat-ayat Qur'annya. Begitu selesai pengajian, ustadznya ditanya. Ada siapa? Ustaz, tanya Ustaz. Nah, silakan. Tanya apa? Ustaz PNS ya? Ustaz pegawai negeri ya? Bukan. Kenapa Ustaz ngajarin untuk taat, untuk enggak berontak? Ustaznya pintar. Coba kasih tahu saya. Ada enggak hadis negeri, hadis swasta? Bingung nih, yang ditanya bingung. Terus ayat negeri, ayat swasta ada enggak? Ijma negeri, ijma swasta. Saya sampaikan itu bukan karena saya dibayar oleh pemerintah untuk menyampaikan ini, tidak. Tapi karena hadisnya berbunyi demikian, ayatnya berbunyi demikian. Kita lakukan ini bukan dalam rangka untuk menjilat, untuk mencari jabatan, bukan. Karena dari awal kita tidak minta jabatan. Kita bukan para pengemis jabatan yang marah-marah ketika tidak dikasih jabatan. Karena dari awal kita bukan nyari itu. Kita meyakini itu sebagai sebuah akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW untuk menjaga stabilitas bangsa, stabilitas negara. Saya tanya sama antum. Ketika Islam melarang kita untuk berontak, itu untuk kepentingan siapa? Pemerintah apa rakyat? Ketika Islam melarang kita untuk berontak, itu menguntungkan pemerintah atau menguntungkan rakyat? Jawab. Pemerintah apa rakyat? Hah? Pemerintah. Rakyat. Rakyat atau pemerintah? Nah, dua-duanya. Al-jam'u aula minat tarjih. Dua-duanya. Bahkan yang akan memanfaatkan itu rakyat dulu sebelum pemerintah. Anak tanya sama antum. Masih ingat tahun 98? Apa itu? Apa itu? Jadi ada orde lama, ada orde baru, ada orla, ada orba, ada order.
Orde lama, orde baru, orde reformasi. Ya. Reformasi. Ana tanya sama antum, di tahun 98 itu yang paling banyak jadi korban penguasa atau rakyat? Nah, penguasa atau rakyat? Berarti yang paling rugi siapa? Rakyat. Ana bukan pendukung Pak Harto loh ya. Nanti kemudian ada mengatakan, oh Ustaz ini lebih enak zamanku toh. Ya memang dalam satu sisi kita merasakan itu kan. Coba saat itu ya kita lagi-lagi beliau rahimahullah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Saat itu harga-harga lebih stabil atau saat ini? Nah, yang mengalami masa-masa itu, lebih stabil mana? Saat itu. Masih ingat antum dulu bensin harganya berapa? Berapa? 500 rupiah. Ya. Beras terpenuhi, ya. Walaupun di sana sini banyak kekurangan, namanya juga manusia, nggak ada manusia yang sempurna. Rasulullah SAW baru. Ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika ada kudeta, ketika ada pemberontakan, yang akan disusahkan pertama kali bukan pemerintah tapi rakyat. Pemerintah gampang, tinggal lari pakai helikopter. Jenengan lari pakai apa? Ontel. Bisa kabur ke sana kemari kita. Jadi jangan berpikir begitu sempit bahwa ini untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan kita semuanya. Ya penguasa ya siapa? Rakyat. Makanya ada sebuah ungkapan, negeri yang dipimpin oleh penguasa yang zalim lebih baik daripada negeri yang tidak ada pemimpinnya sama sekali. Ya. Tetap masih mending ada apanya? Ada pemimpinnya. Kalau nggak ada pemimpinnya, yang terjadi adalah hukum apa? Rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Sekarang saya tanya, rata-rata rakyat kuat atau lemah? Lemah. Berarti yang kuat siapa? Ya mereka yang punya duit, yang punya jabatan, yang punya backing ini dan itu. Adapun mayoritas rakyat mereka lemah sehingga mereka yang jadi korban. Yang terakhir, yang ketujuh adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Imam Ahmad dan juga ulama yang lain, mereka mengatakan, andaikan aku punya satu doa yang mustajab, niscaya aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan buat siapa? Buat pemerintah. Coba orang-orang yang banyak mencela pemerintah di medsos atau dimanapun, pernah nggak mereka itu menyisihkan waktu untuk mendoakan pemerintah supaya dibuka hatinya oleh Allah Azza wa Jalla? Tulus. Lagi-lagi bukan dalam rangka menjilat. Tulus mendoakan mereka. Pernah. Padahal mencaci maki tidak menyelesaikan masalah. Ya, mendoakan itu solusi untuk menyelesaikan masalah, insyaallah. Jadi kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mereka adalah akidah yang menjaga stabilitas bangsa. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengajarkan memberontak yang akan menyebabkan negara hancur berkeping-keping, juga bukan termasuk orang yang mendiamkan kemungkaran. Karena mendiamkan kemungkaran juga bisa membuat kehancuran bangsa.
Mereka tidak berontak, juga tidak mendiamkan kemungkaran. Mereka balance, imbang. Berontak tidak, diam juga tidak. Menjilat juga tidak. Mereka berusaha menasehati semampunya dengan etika-etika yang diajarkan oleh Islam, kemudian mendoakan agar hati mereka dibuka oleh Allah dan hati kita juga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima kebaikan. Pas sesuai dengan apa yang kita rencanakan jam 9. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.